Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalian sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, kita bertemu lagi dan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang penghapusan piutang. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi terkait dengan penghapusan piutang dengan metode tidak langsung. Simak dengan baik ya, jangan di-skip, oke? Baik, anak-anak, setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang penghapusan piutang menggunakan metode langsung, nah ada juga penghapusan piutang dengan metode tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke materi ya. Pasti ada yang bertanya-tanya, sebenarnya metode tidak langsung itu seperti apa ya, Bu? Lalu, apa bedanya sih dengan metode langsung? Nah, metode tidak langsung disebut juga sebagai metode cadangan atau penyisihan, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah allowance method. Nah, dalam metode cadangan, perusahaan ini perlu melakukan penaksiran terhadap piutang yang tidak tertagih pada setiap akhir periode pembukuan. Dan untuk besaran kerugian piutang yang ditetapkan itu berdasarkan taksiran besarnya piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih. Nah, taksiran kerugian piutang tersebut diakui atau akan dicatat pada setiap akhir periode. Artinya, bukan pada saat terjadinya penghapusan piutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghapusan piutang dengan metode cadangan yaitu penghapusan piutang yang dilakukan dengan cara estimasi atau perkiraan piutang yang tidak tertagih dari total piutang perusahaan pada saat itu. Dan untuk pelaksanaan estimasi dari besarnya resiko piutang yang tidak tertagih yang mampu diterima oleh perusahaan, itu idealnya biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Nah, anak-anak kira-kira sudah mampu memperkirakan atau belum nih perbedaan dengan metode penghapusan secara langsung? Nah, tentunya dalam metode tidak langsung ini, perusahaan telah mengalokasikan bagaimana caranya, bagaimana jumlahnya untuk digunakan sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu ada pelanggan mereka yang mengalami kebangkrutan atau tidak sanggup membayarkan utangnya. Ya, kalau penghapusan piutang dengan metode langsung itu sering digunakan oleh perusahaan yang berskala kecil hingga menengah, kalau metode cadangan ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar, yang mana perusahaan tersebut terbiasa untuk mencatat perkiraan atau estimasi piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih, atau umumnya juga sering melakukan penjualan dengan sistem pembayaran kredit. Nah, metode cadangan ini juga biasanya digunakan jika kerugian yang diakibatkan dari piutang tidak tertagih itu cukup besar secara nominal, maka mayoritas perusahaan lebih cenderung menggunakan metode cadangan ini karena rata-rata piutang yang dimiliki memiliki nominal yang sangat besar. Taksiran kerugian piutang yang didapat berdasarkan bukti memorial yang dikeluarkan oleh bagian kredit setiap akhir periode. Nah, perkiraan tersebut kemudian dicatat sebagai beban terhadap kerugian piutang yang tidak tertagih. Namun, beban tersebut tidak lantas dikeluarkan dari perkiraan piutang, hanya saja dianggap sebagai cadangan piutang yang tidak tertagih. Nah, dalam pencatatannya, kerugian piutang dagang berada di bagian debit dan cadangan kerugian piutang di bagian kredit. Seperti ini bentuk pencatatannya. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh kasus yang mana pada tanggal 20 Juli 2021, PT ABC memutuskan akan menghapuskan piutang PT Indojaya sebesar 10 juta rupiah dengan bukti memorial nomor 025 dikarenakan debitur yang bersangkutan mengalami kebangkrutan. Maka untuk pencatatannya tanggal 20 Juli 2021, di mana akun kerugian piutang dagang berada di sebelah debit sejumlah 10 juta rupiah.
Lalu, akun cadangan kerugian piutang berada di sebelah kredit dengan besar 10 juta rupiah juga. Dan apabila suatu ketika pihak debitur tersebut menyatakan telah benar-benar tidak bisa membayarkan utangnya, maka pihak perusahaan perlu melakukan penghapusan terhadap piutang dari debitur tersebut. Maka untuk pencatatannya, akun cadangan kerugian piutang berada di bagian debit dan akun piutang berada di bagian kredit. Seperti itu ya. Lalu kemudian apabila si debitur menyampaikan pula pada perusahaan bahwa ia dapat mengembalikan utangnya, maka piutang tersebut dapat dimunculkan kembali. Maka cadangan kerugian piutang pun yang tadi sudah dicatat dihapuskan dengan akun piutang berada di bagian debit dan akun cadangan kerugian piutang berada di bagian kredit. Jadi kebalikannya dengan yang sudah dijelaskan tadi. Lalu bagaimana Bu kalau piutang tersebut dilunasi oleh pihak debitur? Nah, saat pelunasan piutang tersebut dilakukan, maka piutang akan dihapus atau piutang dapat berkurang. Dan tentunya uang yang diterima oleh suatu perusahaan tersebut akan masuk ke kas perusahaan. Yang mana di sini dalam pencatatannya bahwa akun kas berada di bagian debit karena kasnya bertambah, lalu akun piutang berada di bagian kredit karena piutangnya berkurang. Seperti itu ya. Nah, di sini terdapat perbedaan antara metode-metode dalam penghapusan piutang. Yang pertama, untuk metode langsung, kerugian piutang yang tidak tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang, yang mana berdasarkan jumlah piutang yang akan dihapuskan. Nah, sedangkan dalam metode tidak langsung, kerugian piutang tersebut dicatat berdasarkan taksiran atau estimasi tadi atau perkiraan ya yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Nah, melalui jurnal penyesuaian dengan akun beban kerugian piutang berada di debit dan akun cadangan kerugian piutang berada di bagian kredit. Lalu untuk penghapusan piutang, untuk metode langsung, penghapusan piutang dicatat langsung pada rekening kerugian piutang dengan mendebit akun kerugian piutang dagang dan mengkreditkan akun piutang dagang. Sedangkan untuk metode tidak langsung, penghapusan piutangnya dicatat pada rekening kerugian piutang, yang mana akun cadangan kerugian piutang berada di debit dan akun piutang dagang berada di bagian kredit. Di sini jelas-jelas sudah berbeda ya bahwa metode tidak langsung menggunakan perkiraan atau taksiran karena metode ini bersifat cadangan, sedangkan metode langsung di sini langsung dicatat ke rekening kerugian piutang tanpa adanya perkiraan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, apabila debitur menyatakan kesanggupannya untuk membayarkan piutang yang sudah dihapuskan. Kalau dalam metode langsung, itu akun piutang dagang berada di bagian debit, sedangkan akun kerugian piutang dagang berada di sebelah kredit. Sedangkan di metode tidak langsung, di sini di debit sama-sama piutang dagang, namun di bagian kredit yaitu akun cadangan kerugian piutang. Nah, apabila debitur menyatakan kesanggupan membayar dalam waktu tertentu, di mana dalam metode langsung, akun kas berada di bagian debit karena perusahaan menerima uang pembayaran utang dari pihak debitur, lalu di bagian kreditnya yaitu akun kerugian piutang dagang. Sedangkan di metode tidak langsung, akun kas tetap berada di debit, sedangkan di akun kreditnya ada piutang dagang karena piutang dagang ini berkurang. Seperti itu. Nah, apabila debitur yang piutangnya sudah dihapuskan langsung datang dan membayarnya bagaimana, Bu? Nah, di sini juga jelas ya, kalau di metode langsung akun kas berada di debit karena memang uang tersebut langsung masuk ke kas perusahaan. Lalu akun kerugian piutang dagang berada di sebelah
kredit. Lalu untuk di metode tidak langsungnya, akun kas sama-sama di debit, lalu akun cadangan kerugian piutang berada di sebelah kredit. Itu ya anak-anak untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan metode tidak langsung. Nah, untuk materi pada kali ini, Ibu cukupkan sekian. Kalian bisa membuka videonya kapanpun, bisa diulang-ulang. Ibu harap kalian dapat menyimak dan juga memahami materi kali ini dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan melalui grup atau juga diskusi melalui classroom. Oh iya, pesan ibu, jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemi. Jangan lupa tetap semangat untuk menuntut ilmu. Walaupun tetap dengan pembelajaran daring, tapi jangan pernah bosan untuk belajar. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.